kita nggak bisa mengatakan bahwa pendekatan yang satu lebih baik daripada daripada yang lain. pendekatan yang lain. Mhm, Tentu sesuai dengan konteks kasus yang mhm. eee, diselesaikan gitu ya. Ya Iya itulah, iya, ya sejenis misalnya yang itulah, sering kali dipakai soal amar ma'ruf nahi amar mungkar. ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar dikatakan bahwa ini Sedang amar ma'ruf nahi iya, mungkar. Mhm. orang lagi menjalankan perintah amar ma'ruf nahi mungkar kok. Malah dibatas-batasi, Iya, heeh. sementara kan ada tugas-tugas dan kewenangan pihak-pihak. Persoalannya bahwa dia bertumpu pendekatan right based pada kebebasan individu, sementara Mhm, masyarakat kita kan komunal ya, mhm. sehingga problem komunal nih bisa terjadi eh, ketegangan dengan kebebasan hak individu. Tugas kelompok masyarakat sipil itu kan islahu bainan nas lah, menciptakan Mhm, perbaikan di tengah masyarakat. iya. Nah, gimana caranya pendekatan yang digunakan itu jangan menciptakan kerusakan, tapi Mhm. menciptakan suatu perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak bisa berlangsung cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Mas Surur Irsyadi di podcast Bahis. Nah, di podcast ini kita akan mengundang berbagai pihak yang pakar di bidangnya untuk membahas berbagai macam ya isu keislaman maupun isu-isu kemasyarakatan secara mendalam, dan kali ini kita bakal membahas soal ya perjalanan perjalanan dan kelebihan serta kekurangan berbagai pendekatan dalam pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan warga negara. Nah, tema ini mungkin karena ini syutingnya juga menjelang Lebaran, kita tahu bahwa ini ada isu banyak yang terlihat sangat besar hari ini ya, semisal dan juga memang sangat urgen. Tapi tema-tema seperti ini ternyata praktiknya kita tahu bahwa Indonesia sering diusung sebagai negara dengan agama dan kepercayaan dan kultur yang beragam, kemudian juga dia apa namanya kultur toleransinya itu sebagai sebuah negara yang menjadi teladan bagi seluruh dunia gitu, teladan di dunia dengan keragaman agama dan budaya, dan bagaimana katanya Indonesia adalah negara yang berhasil mengelola keragaman itu dengan baik. Kemudian dari perspektif Indonesia sendiri, negara sendiri juga kerap mengeluarkan berbagai macam bentuk pengukuran seperti indeks kerukunan umat beragama dan lain sebagainya. Kemudian kalau indeksnya itu semakin baik gitu. Tapi kita tahu bahwa kasus-kasus atau kejadian-kejadian tidak terpenuhnya hak beragama dan keyakinan warga negara ternyata masih ada terus. Nah, mungkin kita akan ngobrolin soal gimana perjalanan pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan warga negara itu, dan berbagai macam pendekatannya yang telah coba dilakukan baik oleh di Indonesia sebagai pemerintah maupun yang dilakukan oleh lembaga oleh NGO atau masyarakat sipil untuk mencoba melakukan pendekatan dan memberikan alternatif ke pemerintah. Nah, ngobrolin itu kita bakal ngobrol bareng dengan Bang Abistion Nugroho. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih semangat ya Bang. Semangat. Semangat. Puasa tinggal beberapa hari lagi nih Bang. Dan syutingnya kita ini jadi sore ya, jadi harus terlihat semangat terus gitu ya. Jangan terlihat karena syutingnya ini menjelang buka puasa jadi kita sekadarnya atau ala-ala terlihat lemas ya, jadi Iya, kita iya. jangan lemas ya. Karena tema yang dibahas juga tema tentang nasib umat manusia ya, Bang. Oke, Bang. Pertanyaan saya tadi itu, Bang, soal seperti yang disampaikan di kata pengantar sudah. Dalam perjalanan panjang advokasi pemenuhan hak beragama atau beragama dan berkeyakinan warga negara itu, nah, Bang Abi ada sebagai ya Bang Abi mungkin dalam secara praktis juga banyak terlibat dalam advokasi hal-hal tema-tema seperti ini. Perjalanannya berbagai pendekatannya apa aja sih Bang, dan mungkin kelebihan dan catatannya itu atau kekurangannya seperti apa aja catatan-catatan kritisnya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Terima kasih Bang Masrur. Mhm, Dari pengantar tadi kan kita bisa pahami ya bahwa situasi Indonesia yang sangat majemuk dari sisi budaya, kemudian agama, etnis, dan seterusnya itu mhm, memang punya potensi besar mhm, terjadi ketegangan sosial gitu ya. mhm, Nah, dalam konteks kasus-kasus di Indonesia kan tentu banyak eh,
jenisnya ya, mulai banyak bentuknya, mulai dari kasus pelarangan rumah ibadah, hate speech menggunakan atas nama agama, kemudian Mhm. eh apalagi misalnya ujaran kebencian, Iya, heeh. macam-macam. Nah, itu bagian dari isu-isu yang muncul terkait soal mengelola keberagaman. Nah, soal isu kebebasan beragama dan berkeyakinan dan tantangannya yang kita amati, tentu kalau berdasarkan pengalaman kan macam-macam ya, Mhm. banyak kelompok yang berperan di dalam konteks penanganan problem-problem Mhm. kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mhm. Nah, misalnya organisasi masyarakat sipil yang berbasis pada pendekatan right based atau Mhm. pendekatan hak, pendekatan Mhm. hukum. Mhm. Kemudian ada yang berbasis pada pendekatan kepentingan, interest Mhm. based. Mhm. Ada juga yang menggunakan pendekatan power based. Mhm. Nah, semuanya tentu menginginkan adanya pemenuhan hak warga negara. Mhm. Jadi right based itu kan dia memastikan bagaimana warga negara terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Mhm. Nah, di dalam apa namanya, Kovenan Internasional Mhm. ICCPR Mhm. soal kebebasan beragama dan berkeyakinan bahwa hak warga Mhm. negara itu Mhm. harus dipenuhi, Mhm. kemudian dijamin, dihormati, dan dilindungi kan, Mhm. diprotek. Mhm. Nah, bagaimana memenuhi, melindungi, dan memprotek itu tentu negara harus menyediakan regulasi, memastikan ada regulasi, ada Mhm. aparat untuk mendukung Mhm. persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan, khususnya Mhm. mengenai soal jaminan Mhm. kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, dalam kasus-kasus yang muncul, misalnya terkait soal advokasi yang dilakukan, pendekatan right based memang seringkali menjadi problem tersendiri di dalam sejumlah kasus, meskipun setiap warga negara memang harus dipenuhi hak-haknya. Mhm. Nah, Soal nilai ideal persoalannya, itu benar ya, Bang? ya persoalannya di mana ya? Ini persoalannya bahwa dia bertumpu pendekatan right based pada kebebasan individu, Mhm. sementara masyarakat kita kan komunal ya, Mhm. sehingga problem komunal ini bisa terjadi eh, ketegangan dengan kebebasan hak individu. Nah, itu di antara persoalan yang seringkali muncul dalam pendekatan right based. Mhm. Nah, tentu di dalam setiap pendekatan ada plus minusnya ya. Mhm. Mhm. Boleh nggak Bang kasih satu contoh kayak atau mungkin kayak studi kasus mana ketika ya right based itu dianggap sebagai salah satu pendekatan ya tentu di antara berbagai macam pendekatan ada kelebihan dan kekurangannya. Ada studi kasusnya nggak Bang? Atau ada satu contoh persoalannya nggak ketika menggunakan pendekatan right based sebenarnya ya terlihat ideal tapi ternyata kontraproduktif gitu. Nah, Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa pendekatan yang satu lebih baik daripada daripada yang lain. pendekatan yang lain. Mhm. Tentu sesuai dengan konteks kasus yang Mhm. eh, diselesaikan gitu ya. Kadang pendekatan right based bisa sangat baik, kadang Mhm. pendekatan interest based juga begitu, Mhm. atau sebaliknya pendekatan Mhm. power based juga Mhm. bisa Mhm. eh, bisa apa namanya, bisa positif, bisa negatif. Mhm. Misalnya gini, contoh pendekatan right based ya, bahwa Mhm. tentu setiap orang yang melakukan tindak kekerasan atau pelaku kejahatan itu harus ditindak secara hukum. Mhm. Tapi karena pelaku kekerasan ini atau eh, terhubung dengan sejumlah kelompok, sehingga kalau pihak yang diduga bersalah itu ditangkap, maka akan menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar. Mhm. Tentu kan harus ada proses engineering ya, soal bagaimana merekayasa sehingga situasinya tidak terjadi mobilisasi karena pelaku kejahatan ini ditangkap, karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Mmm, Nah, mhm. Mhm. tugas eh, tugas kelompok masyarakat sipil itu kan islahu bainan nas lah, Mhm. menciptakan perbaikan di tengah masyarakat. Iya. Nah, gimana caranya pendekatan yang digunakan itu jangan menciptakan kerusakan, tapi Mhm. menciptakan suatu perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak bisa berlangsung cepat ya. Mhm. Nah, kemudian bagaimana cara proses engineering-nya? Kita harus melakukan proses negosiasi dengan kelompok-kelompok yang bersitegang karena problem-problem itu. Nah, Mmm. yang perlu diingat adalah kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan ini, apa sih yang menjadi persoalan? Karena ada hak yang dirampas Mhm. oleh
kelompok tertentu atau individu tertentu atau oleh pemerintah sehingga Mhm. orang yang punya hak menjalankan ibadah Mhm. justru tidak bisa memenuhi haknya sebagai Mhm. warga negara dan upaya-upaya itu harus bisa diselesaikan Mhm. oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, khususnya Mhm. penegak hukum. Mhm. Nah itu contoh kasus lah bahwa pendekatan right based itu, bisa sangat tepat atau Mhm. bisa, kontraproduktif terhadap Mhm. situasi di tengah masyarakat. Mhm. Tentu masyarakat kita kan tidak semuanya mengerti soal hukum ya, Mhm. justru itu tantangannya kita harus mengedukasi masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku, bahwa negara itu menjamin setiap warga negara untuk melakukan ibadah. Jadi sebenarnya perlu cara lain untuk mengkomunikasikan hukumnya ini, Bang, atau Nah gimana? nah pendekatan lain ya, mungkin Mhm. pendekatan lain di sisi interest base ya. Mhm. Interest base ini kan sebetulnya juga bagian dari pemenuhan EKOSOP ya, Mhm. ekonomi sosial budaya dalam Mhm. hak warga negara. Nah, tentu strateginya kan bisa berbeda Mhm. karena seringkali pendekatan interest base dianggap melemahkan korban. Mhm. Padahal dalam konteks kekerasan yang terjadi Mhm. jarak dekat, nah pihak korban itu saking tidak berdayanya karena kadang penegak hukum juga seringkali nggak berpihak kepada korban. Mhm. Nah itu kan harus ada strategi gimana proses negosiasi itu bisa diciptakan sehingga kepentingan-kepentingan yang ada di situ bisa terpenuhi. Mhm. Bukan kemudian, melemahkan korban, tapi justru kita memastikan terjaminnya, keselamatan korban sehingga proses penyelesaian bisa dilakukan. Mhm. Nah yang paling utama adalah itu, menyelamatkan dari sisi korban. Mhm. Misalnya kasus perusakan rumah ibadah, kemudian eh, di NTB pernah terjadi perusakan rumah warga Ahmadiyah. Mhm. Nah, kita tidak sedang melindungi pelaku atau membiarkan pelaku, tapi Iya. memastikan dulu korban bisa selamat. Mhm. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencoba untuk proses penegakan hukum. Ya, Mhm. penegakan hukum mutlak dilakukan dalam proses Mhm. eh, kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Iya. Mungkin Bang, boleh nggak Bang yang dijelasin lagi tadi soal yang karena right based terjadi, atau seringkali ketika diterapkan ada model-model atau kondisi-kondisi ketika justru malah melemahkan korban. Nah, itu sebenarnya kondisinya seperti apa Bang? Kayak mak Ya, ya maksud misalnya gini, tentu setiap kasus tuh tidak bisa dikerjakan sendirian dan kelompok iya. masyarakat sipil pun juga berbagi peran untuk mengatasi problem itu Mhm. dengan pendekatannya yang berbeda-beda. Mhm. Nah, kita harus bisa saling menghormati dengan pendekatan yang dipilih. Mhm. Nah, contoh misalnya bahwa upaya penegakan hukum Mhm. dilakukan ketika pelaku kekerasan hendak ditangkap, Mhm. tentu kan ada proses pressure atau intimidasi terhadap pihak korban. Mhm. Karena korban inilah kemudian si pelaku ini ditangkap kan gitu ya. Betul, ya. Nah, kita menghadapi situasi di mana norma di masyarakat itu bukan hanya norma hukum yang berlaku dalam Mhm. konstitusi, tapi juga norma komunalitas, adat, keyakinan-keyakinan itu kan bekerja di dalam Mhm. masyarakat kita. Artinya Mhm. loyalitas masyarakat itu semata-mata bukan hanya karena adanya konstitusi atau Mhm. undang-undang, Iya. tapi juga karena keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat, Iya. sehingga boleh jadi si korban yang dituduh misalnya sebagai kelompok menyimpang, Iya. Atau kelompok itu yang dianggap memang berhak untuk atau memang seharusnya diperlakukan begitu. mhm. Karena pakai sorry, Dengan perspektif masyarakat yang karena semacam ada itu masih ya. ada karena norma itu tidak tadi pada implementasinya karena norma yang hidup di masyarakat itu nggak cuma norma hukum positif itu ya, Iya, ada norma tadi norma iya ada sosial, norma sosial. termasuk norma Iya, keyakinan agama juga. iya. Nah, nilai-nilai yang Mhm. dipercaya masyarakat ini kemudian misalnya satu kelompok dituduh menyimpang, Mhm. nah masyarakat setempat melihat bahwa kelompok ini memang sudah sepantasnya menerima perlakuan semacam itu. Mhm. Bahkan misalnya ada dukungan dari kelompok-kelompok keagamaan melegitimasi tindakan Mhm. itu, sehingga ketika pelakunya
yang melakukan tindak kekerasan dianggap sebagai pahlawan, Hmm. ya kan? Iya, benar. Padahal secara hukum itu melanggar konstitusi, Hmm. sehingga yang terjadi adalah korban tentu merasa terintimidasi. Nah, Jadinya. itu contoh. Sementara misalnya kelompok masyarakat sipil memang sedang berupaya untuk melakukan proses penegakan hukum. Jadi menangkap pelaku sama dengan membatasi peran heroisme Herois kejahatan itu gitu loh. atau termasuk ya justru malah membatasi heroisme atau praktek baik, bukan praktek baik ya. Ya itulah, Ya ya sejenis misalnya yang itulah. seringkali dipakai soal amar ma'ruf nahi Amar mungkar. ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar dikatakan bahwa ini Sedang amar ma'ruf nahi iya, mungkar. orang lagi menjalankan perintah amar ma'ruf nahi mungkar kok. Malah dibatas-batasi. Iya, sementara kan ada tugas-tugas dan kewenangan pihak-pihak. Padahal dua-duanya ini sama-sama sedang, ya makanya ini kadang-kadang berarti kontraproduktif gitu ya Bang, kadang-kadang pendekatan yang, karena dua-duanya kan sama-sama, kalau kita mau jaga hak, dan mereka kan juga bisa bilang itu kan hak beragam, apa namanya, hak keyakinan kami juga gitu. Sorry, yang kelompok ini. Kelompok yang melakukan tadi yang dianggap melakukan kekeliruan dari secara hukum. Iya, iya makanya norma yang berkembang di masyarakat kan memang nggak semata-mata karena taat pada konstitusi ya, ada norma-norma sosial yang memang juga bekerja di masyarakat sehingga itu yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, pendekatan right based ini memang sudah seharusnya dilakukan sebagai negara hukum ya. Tapi dalam konteks strategi penyelesaian kasus-kasus itu kita harus juga melihat pendekatan lain yang memastikan keselamatan korban. Itu misalnya ya pendekatan tadi interest based yang memastikan bahwa ada proses negosiasi sehingga memperlunak situasi dan bukan justru membawa korban mengalami situasi yang lebih buruk. Kalau boleh Bang, kalau dipraktekkan sih misalnya kalau harusnya, walaupun dua-duanya tentu berjalan ya Bang, kayak kalau pendekatan interest based itu pada akhirnya seperti apa ya tadi Bang ininya? Ya penegakan hukum, proses hukum. Kalau interest based ya proses hukumnya dijalankan. Kalau interest based Ya. memastikan terpenuhinya hak warga negara misalnya ekosop, ekonomi, sosial, budaya. Misalnya bahwa mereka tetap bisa tinggal di situ, nggak dilarang, kemudian bisa hidup bersosialisasi seperti biasanya, ya memastikan nggak ada intimidasi, upaya-upaya itu yang dilakukan. Membuat kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat setempat atau dengan tokoh masyarakat sehingga proses ketegangan tuh bisa direduksi. Boleh nggak Bang saya minta komentar, misalnya saya kayak gambarkan yang misalnya studi contoh kasus ya Bang, kayak yang kemarin yang di konteks yang saya sebut aja deh, misalnya Ahmadiyah yang di Kuningan, yang belum lama ini terjadi di bulan Desember kalau nggak salah, menjelang tahun baru itu ya, Desember 2024. Nah, itu kan ya banyak orang yang kemudian menyuarakan soal rights atau hak beragamanya, agama orang yang sudah berkumpul untuk melaksanakan kegiatan tahunan mereka, dalam hal ini ya kelompok Ahmadiyah juga dirampas haknya gitu, karena kemudian dengan bahasa ya masyarakat atau masyarakat melakukan persekusi dan kelompok keamanan. Ada berbagai macam versi sih yang saya coba ini kalau saya ini. Nah, intinya kalau kelompok masyarakat sipil banyak yang menyuarakan ya hak ininya dirampas gitu, dan harusnya negara nggak boleh justru memberikan ruang kepada yang merampas hak itu gitu. Nah, tapi kita tahu dalam prakteknya misalnya kelompok pihak keamanan di situ menyatakan mereka memberikan perlindungan gitu, memberikan perlindungan dengan kalau bisa mereka jangan bukan dipersekusi, jangan jangan sampai dihadap-hadapkan dengan orang yang merampas haknya, dan kemudian mereka diminta berlindung lah, beberapa orang dan berlindung atau diminta pulang dulu gitu. Nah, Itu maksudnya kasus cara jalsah itu di ya Kuningan jasa ya. sarana ya. Jadi kebebasan individu itu kan dibatasi oleh Kebebasan. kebebasan individu lain kan. Iya. Nah,
kita bisa melihat kasus, penyelenggaraan jalsa di Kuningan tuh dalam beberapa sudut pandang lah mungkin, Hmm. dalam berbagai sudut pandang. Hmm. Nah, eee, jangankan acara jalsa ya, Hmm. ada proses, legal atau proses resmi yang harus diselesaikan Hmm. dalam menyelenggarakan kegiatan publik, Hmm. apalagi menyangkut ribuan orang. Iya. Lepas itu acara jalsa atau bukan. Iya. Nah, apalagi, momentum waktu itu kan dekat dengan, pilkada ya. Iya. Baru saja kayaknya. Baru baru aja pilkada Apa dan sudah ya? situasi Hmm. Hmm. politik lokal mungkin agak tegang gitu Hmm. kan. Apalagi pernah terjadi riwayat konflik Ahmadiyah di wilayah itu. Nah, Hmm. dari itu kita bisa ngelihat beberapa sudut pandang bahwa memang Ahmadiyah punya hak penuh untuk menyelenggarakan kegiatan. Hmm. Cuma, proses, dukungan kelompok stakeholder setempat seperti apa dalam situasi transisi kekuasaan semacam itu Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Kita mau mengatakan bahwa iya memang berhak. Ya misalnya kelompok lain pun ketika menyelenggarakan kegiatan dengan mengundang ribuan orang tentu persiapannya juga matang kan. Iya. Butuh persiapan lebih baik sehingga terselenggara dengan lancar kan gitu ya. Iya. Apakah proses izin di kepolisian, mungkin kepala daerah dan seterusnya. Nah, eh, bahwa ini apakah dilihat sebagai satu upaya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, saya melihat itu lebih pada kebebasan berserikat dan Hmm. berkumpul. Hmm. Hmm. Jadi orang punya hak untuk berkumpul, cuma memang ada proses terkait soal ketertiban sosial. Nah itu Iya. menjadi PR mungkin ya oleh penegak hukum dan mungkin juga teman-teman Ahmadiyah juga harus lebih apa dekat dengan masyarakat setempat, dengan Hmm. tokoh agama, dengan tokoh masyarakat sehingga betul-betul mendapat dukungan. Hmm. Ya intinya melakukan komunikasi yang Iya, panjang ini bukan menjelang. hanya proses formal legalnya aja Iya yang bukan. diselesaikan, tapi Iya. proses sosialnya menjamin nggak situasi Hmm. itu mendukung gitu. Hmm. Terus Hmm. secara ekonomi kan dengan mengundang ribuan orang dari luar Kuningan tentu Ya, menguntungkan kan? ya ya oke, itu agak lanjut ini mungkin agak lompat dikit ya. Nah, kemudian kan ini Bang, kita tahu selain tadi ya right based atau interest based. Nah, ada juga kan soal pendekatan deteksi dini dan Cegah cegah dini. dini yang setahu saya juga sekarang ini sedang ya juga dikembangkan oleh Kementerian Agama lewat ya salah satunya lewat dulu waktu kebijakan lewat yang moderasi beragama itu juga ya Bang Abi dan eh, soal pendekatan deteksi dini dan cegah dini. Nah, kalau menurut Bang Abi, sejauh mana pendekatan deteksi dan cegah dini itu bisa berkontribusi positif buat ini? Ya, cegah Iya. dini atau deteksi dini itu tentu kan baik ya dilakukan oleh pemerintah maupun oleh Mhm. masyarakat Mhm. bahwa pemerintah itu misalnya berbasis teknologi menggunakan aplikasi tertentu Mhm. atau menggunakan sosial media Mhm. untuk memastikan tidak terjadinya ketegangan sosial atau memberikan informasi sehingga Mhm. bisa dicegah lebih dulu, Mhm. itu tentu baik ya. Nah, lebih dari itu adalah, dan ini juga dalam amanat Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, Mhm. peran tokoh masyarakat sangat sentral di dalam penyelesaian konflik-konflik Mhm. sosial. Mhm. Nah, bagaimana kalau tadi disebut Kementerian Agama membuat atau mengintrodusir satu pendekatan itu Mhm. bisa diterapkan di masyarakat. Mhm. Mungkin iya penyuluh agama atau aparatur Kementerian Agama punya peran di situ, tapi Mhm. seberapa besar sih pengaruh Mhm. penyuluh agama? Nah, legitimasi formal tanpa legitimasi sosial itu kan PR juga. Iya. Sementara kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kan kadang, informasinya itu, di beberapa lapis, lebih dalam lagi gitu. Mhm. Mhm. Nah, kita perlu mendorong pendekatan, deteksi dini itu memastikan bahwa Kementerian Agama betul-betul bukan hanya punya pengetahuan, tapi juga Mhm. punya pergaulan Mhm. dengan kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan. Mhm. Tanpa itu, pendekatan deteksi dini atau cegah dini pun nggak bisa Mhm. diselesaikan. Kalau misalnya, ya kita tahu alamatnya di sini, Mhm. tapi apa yang terjadi di situ kan
kita nggak tahu. Hmm. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tahu apa yang terjadi di situ, kan kita harus membangun pergaulan atau komunikasi dengan kelompok Iya. itu. Nah, cegah dini atau deteksi dini itu kan Hmm. bekerja di level praktis ya, Hmm. bahwa orang secara instingtif akan memberikan Hmm. laporan. Jadi bukan karena sebatas mandat yang harus dilaporkan, tapi bahwa kita harus segera mencegah ini, karena ini akan menimbulkan ketegangan sosial. Itu Iya. secara alamiah orang atau tokoh masyarakat sudah punya sensitivitas ke arah sana gitu. Nah, Hmm. untuk menciptakan sensitivitas itu tentu perlu ada proses edukasi-edukasi Hmm. kepada masyarakat. Iya. Nah, dalam kerja-kerja pencegahan konflik atau penanganan konflik paham keagamaan, Hmm. eh, tentu kita pun nggak bisa bekerja sendirian ya. Ada teman-teman yang di level grassroots yang betul-betul punya dedikasi dalam kerja-kerja penyelesaian eh, masalah-masalah religious freedom, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Maksudnya tetap akan pasti bersinggungan dan harus berkolaborasi juga dengan, bukan Oh harus ya? iya, maksudnya kita nggak bisa memandang dengan kacamata Jakarta dalam satu peristiwa yang sangat spesifik di Hmm. satu desa gitu. Iya. Nah, peran-peran itu kan betul-betul mengandalkan kelompok masyarakat Hmm. yang betul-betul bekerja di komitmen di dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan atau isu kebangsaan lah kalau Iya. menjamin bahwa masyarakat harus bisa bergaul satu sama lain dalam konteks kebangsaan sebagai warga negara kan gitu ya. Hmm. Nah, semangat itu harus ditumbuhkan sehingga upaya-upaya untuk membuat situasi masyarakat kacau karena konflik agama itu bisa dihindari. Hmm. Nah, konteks deteksi dini atau cegah dini harus dilihat bagaimana peran komunitas atau masyarakat mengambil peran gitu. Hmm. Dan menurut Bang Abi ini sebenarnya ya tadi ini kan bekerja di ranah praktis. Malah ini sebenarnya akan lebih mudah mendekati tadi ini Bang norma-norma sosial yang hidup di masyarakat juga kalau dengan pendekatan deteksi dini dan Ya, ya deteksi dini kan tentu gini ya, dia mungkin dianggap semacam alarm ya bila terjadi hmm. satu peristiwa keagamaan yang bisa menimbulkan social disorder. Hmm. Apalagi bisa merampas hak orang menjalankan ibadah atau Hmm. hak-hak yang lain. Nah, deteksi dini ini tentu mesti punya aturan-aturan Hmm. yang disepakati Hmm. sehingga satu peristiwa bisa dikatakan laten, Hmm. konflik laten Hmm. atau manifest kan gitu Iya, ya. benar Bang. Nah, informasi itu juga harus diketahui oleh masyarakat. Jadi tidak setiap kejadian itu bisa dikomunikasikan atau dianggap masalah keagamaan atau ketegangan sosial gitu. Artinya, Maksudnya seperti apa ini Bang? Iya. ya maksudnya norma-norma di masyarakat harus mendapatkan tempat iya, tapi mesti ada informasi baru terkait standar informasi apa yang perlu diketahui terkait mana yang perlu dan tidak perlu diperhatikan gitu. Hmm. Misalnya, ini kelompok anak muda berkumpul di Ini di rutin kumpul di kumpul di pemukiman warga genjreng-genjreng nyanyi iya, gereja iya, misalnya. iya, Dianggap itu masalah gitu iya, kan. hmm. Itu dia nggak punya perspektif apakah betul-betul terganggu tetangganya atau tidak, atau karena ada ketidaksukaan kayak gitu-gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Itu harus dilihat juga. Jadi kalau masyarakat nggak punya kemampuan untuk melihat masalah, justru itu problem juga. Deteksi dini atau cegah dini nggak terjadi. Berarti emang sebenarnya deteksi dan cegah ini mungkin nanti pelaksanaannya harus lebih ini ya Bang ya. Ya tadi Bu seperti disampaikan di awal bahwa memang bahwa ini diusung bukan diusung ya, maksudnya dikembangkan saat ini diantaranya dikembangkan oleh Kementerian Agama, tapi kan juga diamanatkan oleh setahu saya oleh Undang-Undang Konflik Sosial dan itu ya harus lintas lembaga dan juga harus banyak mulai melakukan penguatan literasinya di masyarakat untuk perspektifnya itu ya Bang. Iya, Heeh. jadi apa yang ingin dicapai oleh Kementerian Agama dan memastikan informasi itu bisa diterima masyarakat, misalnya lewat program moderasi beragama. Mhm. Nah, kita lihat apakah moderasi beragama itu betul-betul bekerja di masyarakat
Mhm. Atau hanya proses sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM Kementerian Agama atau SDM aparatur negara yang lain, hanya berhenti di situ, atau ada proyeksi yang lebih jauh bahwa moderasi beragama betul-betul memastikan pemenuhan hak warga negara, konsepsi kebangsaan, Mhm. menjamin tidak ada kekerasan di tengah masyarakat, Mhm. penghormatan terhadap budaya masyarakat setempat, Mhm. kemudian tingginya tingkat toleransi. Apakah betul-betul bekerjanya moderasi beragama menjamin 4 unsur itu sebagaimana yang komponen yang dikembangkan moderasi beragama itu kan Mhm. penting dipahami kan, bukan Iya. hanya berhenti sama proses sosialisasi formal di Mhm. lingkungan kementerian. Mhm. Iya, jadi layer-layer ininya ya, layer-layer Iya, capaiannya gitu. iya. Mhm. Mungkin masyarakat nggak bisa secara langsung memahami moderasi beragama, tapi masyarakat tentu punya komitmen kebangsaan. Mhm. Mereka pasti anti kekerasan. Iya, nggak mau ada Mereka punya kekerasan. kebiasaan menghormati tradisi masyarakat. Iya. Kemudian toleransi, disiplin Iya. masyarakat, kan pasti memahami 4 aspek itu kan. Mhm. Gimana ini bisa betul-betul bekerja di tengah masyarakat. Sehingga kalau kita bicara deteksi dini atau cegah dini, lewat komponen-komponen itu masyarakat sudah punya sensitivitas secara alamiah untuk merespon persoalan dengan cara yang sehat. Karena amanat Undang-Undang Penanganan Konflik juga peran masyarakat itu lebih dominan. Di samping Mhm. misalnya ada kepala daerah ya, Iya, tapi ya tetap yang didorong adalah, meningkatkan, partisipasi masyarakat yang lebih partisipasi supaya masyarakat. supaya ya dan juga menerjemahkan supaya deteksi dan cegah dini itu ya operasional lewat Iya, tadi mengeluarkan unsur-unsur yang ya mungkin sebenarnya udah bisa udah iya, berkembang di masyarakat soal kebangsaan, mhm, soal tidak boleh ini melakukan kekerasan terhadap sesama dan iya, penghormatan terhadap yang lain. iya, Oke Bang, saya kira, pembicaraan ini sangat, penting dan iya, jadi kita bisa lihat bahwa dalam perjalanan, implementasi atau dalam perjalanan, mewujudkan pemenuhan hak warga negara itu sebenarnya hak beragama dan berkeyakinan warga negara itu sebenarnya layer-nya sangat banyak dan atau layer-nya kita harus lihat juga dalam, proses implementasinya itu tentu berbeda-beda gitu dan jangan sampai kita juga, merasa bahwa sebenarnya ini ada norma yang paling benar gitu atau dalam ini misalnya norma hukum gitu padahal dalam kenyataannya, eee, hal-hal atau norma-norma lain di masyarakat itu juga perlu di-consider atau diperhatikan gitu untuk supaya dan sebenarnya bisa didekatkan dengan hal yang juga sebenarnya sudah hidup di masyarakat soal yang memastikan nggak ada konflik di masyarakat, nggak boleh ada kekerasan terhadap sesama warga dan seterusnya. Terima kasih kepada Bang Abi atas penjelasan tadi yang udah dijelaskan. Makasih ya Bang. siap. Oke. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan ulang lagi karena supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Jadi teman-teman nonton lengkap saja video ini dari awal kalau tadi sempat ada beberapa yang kurang dipahami dan sampai jumpa di episode podcast Bahis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.